Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Bu Isna di sini. Kali ini kita akan belajar tematik 4I, subtema 2, materi IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pertama, kita harus tahu dulu, jadi sumber daya alam itu apa sih teman-teman? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah pengertian dari sumber daya alam. Selanjutnya, ada beberapa jenis sumber daya alam, teman-teman. Yang pertama ada sumber daya alam kekal, lalu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, walaupun digunakan secara terus-menerus. Kenapa? Karena ketersediaannya itu teman-teman di alam banyak, melimpah, walaupun kakak gunakan secara terus-menerus itu tidak akan habis gitu. Contohnya apa? Ada cahaya matahari, ada angin, ada air. Oke, itu adalah sumber daya alam kekal. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa? Jadi dia adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali jika ketersediaannya atau keberadaannya itu terancam habis. Jadi gini teman-teman, intinya adalah kalau yang dapat diperbaharui ini ada banyak di alam. Kalaupun semuanya kalian gunakan secara terus-menerus, itu bisa ada lagi dalam waktu yang cepat. Contohnya kayak tumbuhan dan hewan. Tumbuhan kalian tebang gitu ya, kalian potong tuh tumbuhannya, lalu kalian bisa tanam kembali setelah beberapa tahun, ada lagi tumbuhannya. Gitu. Hewan juga gitu. Semuanya kakak beternak kambing gitu. Kambingnya kakak potong, lalu kakak beli lagi sepupunya kambingnya. Kambingnya melahirkan, lalu dia mempunyai anak dalam waktu hanya dalam beberapa bulan lagi gitu. Ada lagi kambingnya gitu. Tapi jangan salah, keberadaan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ini juga dapat punah kalau seumpamanya digunakan secara terus-menerus tapi tidak diperhatikan perkembangbiakannya. Makanya ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan itu punah. Mereka punah kenapa? Karena diburu terus, tapi kemampuan mereka untuk bereproduksi itu sangat terbatas gitu teman-teman. Gitu ya. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau ini sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Kenapa? Berbeda dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mereka bisa ada lagi setelah beberapa tahun. Nah, kalau yang tidak dapat diperbaharui ini, mereka ketersediaannya di alam itu sedikit, terbatas, dan untuk dia muncul lagi itu dibutuhkan waktu ratusan tahun, mungkin ribuan atau jutaan tahun. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, ada minyak bumi. Jadi biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui mereka itu adalah jenis-jenis barang tambang, emas, batu bara, dan aneka barang tambang lain. Jadi contohnya teman-teman, kalau seumpamanya minyak bumi ketersediaannya sebenarnya berapa barel gitu ya. Nah, tapi terus digali terus, dimanfaatkan terus. Nah, dia itu nggak bisa berkembang biak seperti hewan atau tumbuhan hanya dalam beberapa tahun. Dia ketersediaannya di alam setelah habis itu mungkin kita harus menunggu sampai sampai ratusan tahun atau mungkin sampai ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Itu waktu yang sangat lama. Nah, maka dari itu, agar ketersediaan sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu selalu ada, kita harus bijak dalam menggunakan barang-barang yang terbuat dari aneka tambang ini. Oke, dan kita juga bisa memakai energi alternatif lain. Contohnya kayak sumber daya alam lokal ini kan ketersediaannya banyak, walaupun digunakan terus-menerus nggak akan habis. Listrik bisa dipakai dari
mungkin cahaya matahari, angin, air, kan ada yang seperti itu gitu ya teman-teman, dan itu lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Oke, jenis-jenis sumber daya alam ini dimanfaatkan sebagai apa sih kalau dalam kehidupan kita, manusia, dan lingkungan sekitar kita? Yang pertama, ada sumber daya alam air. Nah, air itu dimanfaatkan oleh manusia untuk minum, masak, mencuci, ada juga pembangkit listrik untuk air yang dengan jumlah yang besar gitu. Selanjutnya ada sumber daya alam tanah. Nah, ini adalah sebagai lahan pertanian. Oke, untuk menanam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain gitu. Selanjutnya ada sumber daya alam tumbuhan. Nah, ini jenisnya banyak. Apa aja yang digunakan untuk dimanfaatkan oleh manusia? Yang pertama, untuk sumber makanan. Tumbuhan yang digunakan sebagai sumber makanan itu ada padi, jagung, jenis-jenis kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan berbagai buah-buahan. Tuh, pasti kakak tahu ya kalau sumber makanan itu apa biasanya, tumbuhan jenisnya ya. Selanjutnya ada pakaian, teman-teman. Nah, kalau pakaian itu jenis tumbuhannya ada kapas, ada serat nanas, mungkin di beberapa daerah lain ada yang menggunakan kulit pohon gitu. Selanjutnya ada bangunan. Nah, tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan itu ada jati, rotan, ada mahoni, lalu ada bambu, dan lain-lain. Selanjutnya ada obat-obatan. Nah, tumbuhan yang digunakan untuk obat-obatan ini ada jahe, ada kina, ada berbagai rempah. Nah, kina itu adalah obat untuk malaria ya teman-teman ya. Dan ada banyak jenis tumbuhan lain di Indonesia yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Selanjutnya ada minuman. Nah, beberapa industri minuman itu memanfaatkan jenis-jenis tumbuhan ini untuk diekstrak, diambil ekstraknya gitu, lalu digunakan sebagai bahan minuman. Contohnya ada teh, ada kopi, ada jeruk, dan berbagai buah-buahan yang lain yang biasanya digunakan untuk perisa makanan. Perisa minuman gitu. Selanjutnya ada tanaman hias. Ini ada berbagai jenis bunga seperti mawar, melati, anggrek, dan lain-lain. Dan ada berbagai jenis tanaman hias yang lain. Biasanya ada palem, ada palem-paleman gitu. Lalu ada kaktus juga ada yang suka. Mungkin kalian pernah dengar sukulen, itu jenis-jenis kaktus yang kecil-kecil itu. Dan itu lucu-lucu gitu ya. Selanjutnya ada apa ya? Coba kakak tulis di kolom komentar jenis-jenis tanaman apa yang bisa digunakan sebagai tanaman hias. Oke. Selanjutnya ada sumber daya alam hewan. Nah, sama seperti tumbuhan, ada berbagai jenis hewan yang digunakan oleh manusia dengan tujuan yang berbeda. Contohnya, ada hewan yang dimanfaatkan sebagai makanan yang diambil dagingnya. Contohnya ada sapi, ada domba, ada kambing, ada kerbau gitu. Kalau yang diambil telurnya, ada ayam, ada bebek. Yang dimanfaatkan tenaganya, ada kerbau, ada kuda. Lalu domba itu dimanfaatkan bulunya. Ulat sutra sebagai bahan pakaian. Oke, kalian pernah dengar kain sutra yang halus sekali itu terbuat dari ulat sutra. Selanjutnya ada kulit. Nah, yang dimanfaatkan kulitnya biasanya digunakan untuk barang-barang fashion, itu ada buaya, ada ular, ada sapi juga. Terus ada berbagai jenis ikan dan seafood untuk sumber makanan. Oh ya, ketinggalan. Susu, teman-teman. Nah, hewan yang diambil susunya ada sapi, lalu ada kambing juga. Itu diambil susunya. Selanjutnya ada sumber daya alam tambang, terakhir ya. Nah, ada 3 golongan barang tambang. Ada mineral logam, ada mineral non-logam, dan bukan mineral. Oke, itu adalah 3 jenis golongan dalam barang tambang. Pemanfaatannya untuk apa? Yang pertama tentu saja perhiasan. Perhiasan itu ada emas, perak, dan permata.
Dan ada beberapa jenis yang lain, tambang yang digunakan untuk perhiasan. Selanjutnya ada peralatan dapur itu dari besi dan aluminium. Ada bahan bangunan, ada pasir, ada batu, lalu bahan bakar, ada batu bara dan minyak bumi. Gitu. Oke. Selanjutnya sudah habis materinya. Untuk IPS kali ini, teman-teman jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Lalu, jangan lupa di like ya, di share dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.